Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7. Pagi ini kita mengikuti kegiatan MPLS di SMP Negeri 5 Kudus. Pagi ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang pendidikan karakter atau sering kadang-kadang disingkat dengan pendikar. Materi yang berhubungan dengan pendidikan karakter nanti akan kami sampaikan setelah atau dalam slide ini nanti. Mari kita lanjutkan. Pengertian pendidikan karakter, bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik atau buruk, ada keteladanan, kemudian bisa memelihara yang baik, bisa mewujudkan kebaikan untuk kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Tujuan pendidikan karakter yaitu mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu Pancasila. Meliputi pendidikan karakter atau pendikar. Satu, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Tujuan yang kedua, pendikar, pembangunan bangsa yang berkarakter Pancasila. Yang ketiga, pengembangan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya, serta mencintai umat manusia. Fungsi dan media pendidikan karakter. Fungsi pendikar atau pendidikan karakter di sekolah yaitu yang pertama untuk membangun kehidupan kebangsaan yang multikultur. Multi artinya banyak, ya. Kemudian yang kedua, fungsi pendikar membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya, luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia. Yang ketiga, fungsi ketiga, membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. Media pendikar, pendidikan karakter, media yaitu di keluarga, di satuan pendidikan atau sekolah, yaitu masyarakat, kemudian masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Nilai-nilai karakter. Yang pertama, untuk nilai karakter ada 19. Yang pertama adalah nilai karakter religius, keagamaan, ya. Kemudian jujur, nilai karakter jujur atau kejujuran. Yang ketiga adalah toleransi, ya, tenggang rasa, toleransi. Yang keempat yaitu disiplin, karakter disiplin. Ya, siswa harus
dibentuk karakter yang disiplin. Yang kelima, nilai karakter yang dia akan nanti dibentuk di satuan pendidikan, yaitu kerja keras. Ya. Di samping itu kreatif. Ya. Jadi siswa diharapkan untuk bisa kreatif. Kemudian nilai karakter yang berikutnya yang ditanamkan yaitu mandiri. Ya. Bisa jiwa mandiri. Kemudian yang nomor 8, demokratis, ya, bisa berdiskusi, bisa menciptakan satu hasil musyawarah dengan teman, berdiskusi dan sebagainya itu. Yang ke-9, rasa ingin tahu. Kemudian yang ke-10, ada semangat kebangsaan. Ya, ini banyak sekarang ada tes ya, kebangsaan itu ya, diharapkan siswa harus bangga ya, terhadap bangga sebagai orang Indonesia. Ya. Kemudian yang ke-11, cinta tanah air. Karakter cinta tanah air. Yang nomor 12, menghargai prestasi. Jadi dihargai prestasi itu ya, kita yang bagus kita surprise, kita beri semangat, ya bagus, ya itu prestasi. Kemudian yang ke-13 itu nilai karakter adalah bersahabat dan bisa komunikatif. Yang ke-14 nilai karakter yang ke-14 adalah cinta damai. Ya, sebagai seorang siswa harus cinta damai, tidak terjadi dengan teman bersinggungan atau berkelahi dan sebagainya. Baik kita cinta damai sebagai seorang pelajar. Yang nomor 15, gemar membaca, ya, itu literasi, ya. Siswa diharapkan punya karakter gemar membaca. Kemudian yang ke-16 adalah peduli lingkungan. Nah, di lingkungan di sekolah di SMP 5, ya, lingkungan yang bersih, ya, yang nyaman, yang indah. Kemudian yang ke-17 adalah peduli sosial, karena sebagai seorang pelajar itu juga makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Di sekolah ini adalah juga harus peduli dengan teman, ya, teman baik itu teman satu kelas atau teman semuanya, teman satu komunitas, satu keluarga besar di SMP 5. Yang ke-18 nilai karakter yang akan dibentuk yaitu tanggung jawab, ya, bisa tanggung jawab. Kemudian prinsip dalam pengembangan pendidikan karakter diharapkan yang ada 18 tadi yaitu harus berkelanjutan, ya. Prinsipnya yang pertama adalah berkelanjutan, terus menerus. Yang kedua melalui semua mata pelajaran, karena di SMP ini ada berapa nih? 11 mata pelajaran. Di semua pelajaran nanti ada pembentukan pendidikan karakternya. Kemudian pengembangan diri dan budaya sekolah. Yang ketiga, prinsip dalam pengembangan karakter, nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. Ya. Jadi sekaligus ya, tidak hanya diajarkan saja tapi harus bisa berkembang nanti nilai-nilai yang ada di karakter itu. 4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Ya, jadi supaya tidak monoton, ya, dibuat supaya siswa nanti bisa aktif, ya, dan bisa yang terakhir adalah menyenangkan. Kemudian muatan nilai karakter dalam standar kompetensi lulusan atau SKL SMP. Nomor 1, SKL SMP-nya berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja. Nilai karakternya apa? Nilai karakternya adalah religius. Yang kedua, mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya. Nilai karakternya apa? Menghargai prestasi. Yang ketiga, menunjukkan sikap percaya diri
dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya. Nah, ini penekanannya atau nilai karakternya yang ditekankan adalah tanggung jawab. Yang keempat, berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial dan aturan-aturan yang di sekolah ini. Ya, itu apa nilai karakternya? Yang dibentuk adalah disiplin. Ya, di sekolah ini ada aturannya atau ada tata tertib lah. Ya, ini penekanan di karakter disiplin. Kemudian yang kelima, menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global. Menghargai atau namanya toleransi. Tepo seliro. Ya. Kemudian keenam, membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, nilai karakternya ya, adalah nilai kreatif. Nilai kreatif. Yang ketujuh, menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Nilai karakter yang akan dibentuk yaitu adalah nilai kreatif. Nomor 8, menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri. Nah, ini adalah nilai karakternya gemar membaca atau literasi. Ya. Nomor 9, menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nilai karakternya apa? Menghargai prestasi. Kemudian berikutnya, contohnya, menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks. Nah, ini ya, ada masalah-masalah kompleks, ini ada kreativitas, bisa menyelesaikan masalah. Ya. Berikutnya, nomor 11, menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial. Ada nilai karakter yang dibentuk, yaitu kreatif, peduli lingkungan, atau juga sosial. 12, memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. Nah, ini. Jadi lingkungan berarti ada peduli lingkungan dan tanggung jawab, nilai karakter yang dibentuk. 13, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Karakternya yang bentuk. 14, mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya, menghargai prestasi, nilai karakternya. Nomor 15, mengapresiasi karya seni dan budaya, sama nilai karakter yang akan dibentuk, menghargai prestasi. 16, menghasilkan karya kreatif baik individu maupun kelompok, menghargai prestasi dan menghasilkan karya kreatif. Oh, berarti kreatif nih ya. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani serta kebersihan lingkungan. Ini ada nilai karakter disiplin, mandiri, tanggung jawab. 18, berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun. Nilai karakter dibentuk bersahabat, komunikatif. 19, memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat. Ini nilai karakter tanggung jawab. 20, menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain. Nilai karakter yang dibentuk toleransi dan demokratis. Nomor 21, menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis. Itu gemar membaca dan komunikatif. Nomor 22, menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gemar membaca atau literasi dan komunikatif. Nomor 23, menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi. Ada kerja keras, mandiri, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter
melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ya, ada di SMP 5 banyak sekali kegiatan ekstrakurikulernya. Ya. Untuk kerohanian, ya, rohani agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau mungkin kalau ada yang beragama Buddha, yaitu untuk mengembangkan nilai-nilai religius, ya, toleransi dan demokratis. Kemudian untuk ekstra yang termasuk kelompok ilmiah remaja, pengembangan nilai-nilai yaitu gemar membaca, nilai karakternya gemar membaca, rasa ingin tahu, kreatif dan menghargai prestasi. Kemudian untuk ekstra tari tradisional atau seni tari, itu di sini ada gamelan, ada seni tari, ya, nanti ada ya, pengembangan nilai-nilai cinta tanah air dan kreatif, nilai karakternya itu. Kemudian ada PMR, Palang Merah Remaja. Nilai yang akan dibentuk yaitu pengembangan nilai-nilai bersahabat, cinta damai, peduli sosial untuk ekstranya. Kemudian pramuka, ya nanti untuk ekstra di SMP 5 atau semua di sekolah di SMP itu adalah pramuka, ekstranya adalah wajib. Itu untuk apa? Untuk mengembangkan nilai-nilai disiplin, kerja keras, kreatif, dan mandiri. Kemudian untuk ekstra paskibra, yaitu yang akan dikembangkan nilai-nilai disiplin, ya, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Yang untuk ekstra olahraga prestasi, ya, di sini ada bola voli, mungkin ada karate, ada pencak silat, dan kegiatan yang lainnya yang prestasi, ya, karakter pengembangan nilai yaitu nilai sportivitas, kerja keras, disiplin, dan menghargai prestasi. Pendidikan karakter atau pendidikan melalui budaya sekolah itu diwujudkan melalui interaksi antar peserta didik, antar guru, antar tenaga kependidikan, antara peserta didik dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, serta antara warga sekolah dengan masyarakat sekitarnya. Budaya sekolah. Kemudian interaksi tersebut terikat oleh berbagai aturan, norma, dan etika yang berlaku di sekolah, ya, atau tata tertib, ya. Kemudian kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah, khususnya di SMP Negeri 5 ini. Kegiatan sehari-hari di sekolah, ada kegiatan rutin, karena ini masih pandemi, ya, tentunya nanti pembelajaran juga belajarnya dengan online, dengan daring. Ya, jadi jam 7.30 masuk, selesai sekitar jam 11. Ya, jadi kegiatan rutin yang bisa dilaksanakan karena kita masih dalam pandemi ini. Kemudian ada kegiatan spontan, ada keteladanan, contoh, ya, dan pengkondisian. Kemudian ada penerapan 3P, penampilan, pelayanan, dan prestasi. Contoh indikator sekolah berkarakter: bersih, rapi, dan nyaman. Ya, nanti tersedia toilet, fasilitas air, dan sebagainya. Ada bak sampah, ya, buang sampah yang pada tempatnya. Kemudian ikut membantu pemeliharaan tanaman, tidak merusak tanaman yang ada di sekolah, ya, dipelihara dengan baik, dalam keadaan nyaman, teduh, tenang. Kemudian disiplin, contoh karakter yaitu disiplin. Pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik datang tepat waktu dan pembelajaran berlangsung dengan baik. Yaitu ada waktu-waktunya nih. Karena ini masa pandemi, berarti harus belajarnya dengan menggunakan daring tepat. Jam 7.30 sudah dimulai pembelajaran, sampai sekitar jam 11 siang.
harus aktif mengikuti disiplin. Kemudian aturan yang sudah disetujui oleh warga sekolah dilaksanakan dengan baik. Kemudian sopan. Ya. Di sekolah berkarakter ada sopan. Pendidik dan tenaga pendidikan serta peserta didik saling memberi salam jika bertemu. Ya. 5S, salam, sapa, senyum. Ya. Jadi ketemu guru, salam, sapa, senyum, ya. Kemudian berpakaian rapi dan sopan kalau ke sekolah. Ya. Nanti kalau sudah proses belajar dengan baik, ya kita sesuai dengan aturan yang ada di sekolah tata tertibnya. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu bisa belajar di sekolah SMP 5 dengan baik, biasa belajar dengan tenang, sekalipun ini masih pandemi, tetap belajarnya menggunakan daring, tetap belajar. Ya, jadi harus begitu untuk pembentukan karakter. Belajar tetap dilaksanakan sekalipun kamu berada di rumah, Bapak Ibu guru bisa belajar di sekolah. Ya, supaya nanti kalau sudah selesai pandeminya, kita bisa belajar dengan normal kembali. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.